teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Faisal Ihwanuddin dari Prodi PVTMO Reguler 4B dengan NPM 3219110006. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisa pengaruh variasi merek kampas rem tromol dan kecepatan sepeda motor Honda Supra X 125 terhadap keausan kampas rem. Jurnal ini dikemukakan oleh Ahmad Multazam, Ahmad Zainuri, dan Sujito. Jurnal ini mempunyai volume 2, nomor 2, dan diterbitkan pada tahun 2012 bulan Juli. Nah, keyword atau kunci dari jurnal ini adalah merek kampas rem, kemudian keausan kampas rem, speed atau kecepatan, dan waktu dan jarak pengiriman. Nah, latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah semakin meningkatnya kebutuhan yang ada di Indonesia dan berkembangnya negara Indonesia. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah bidang otomotif, terutama sepeda motor. Nah, di bidang otomotif terutama sepeda motor itu saat ini beragam tipe, merek, dan jumlah kendaraan bermotor. Nah, dari meningkatnya jumlah merek dan tipe kendaraan, maka meningkat pula kebutuhan akan spare part otomotif. Nah, salah satunya adalah kampas rem. Nah, kampas rem merupakan salah satu komponen kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan, khususnya kendaraan di jalur darat. Nah, untuk mendapatkan pengiriman yang maksimal, maka dibutuhkan kampas rem yang baik dan kualitas yang baik juga. Nah, terdapat beberapa merek kampas rem yang ada di pasaran Indonesia. Nah, salah satunya ada kampas rem yang bertuliskan OEM atau Original Equipment Manufacture, yaitu kampas rem yang terpasang pada kendaraan pada saat kita beli baru dari dealer. Dan ada juga OS atau Original Equipment Spare Part, yaitu kampas rem yang digunakan sebagai pengganti kampas rem OM. Nah, kampas rem OS itu dibuat oleh pabrikan OM yang memiliki persamaan pada formula, proses pembuatan, dan kualitas serta bahan yang sama dengan kampas rem OM. Namun, di pasaran juga ada kampas rem yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari OM atau lebih rendah dari OM. Salah satunya yaitu genuine. Nah, istilah genuine hanya untuk membedakan antara asli atau palsu, mengingat masyarakat Indonesia itu ekonominya yang sangat beragam. Pada umumnya dia mencari komponen yang murah tanpa memperhatikan kualitas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Nah, oleh karena itu penulis dalam tugas akhirnya ingin menganalisa pengaruh variasi merek kampas rem tromol dan kecepatan sepeda motor Honda Supra X 125 terhadap keausan kampas rem. Nah, dari tugas ini penulis bertujuan agar dapat dijadikan acuan oleh masyarakat untuk memilih merek kampas rem yang baik. Nah, itu. Nah, sekarang kita bahas dari tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian untuk mengetahui nilai keausan dari masing-masing merek kampas rem tromol yang diakibatkan oleh variasi kecepatan sepeda motor Honda Supra X 125 pada beban pengiriman 6 kg. Nah, teori dasar atau konsep dasar dari pengiriman.
Prinsip kerja dari sistem rem adalah mengubah tenaga kinetik menjadi panas dengan cara menggesek dua belah benda yang berbeda yang dalam berputar sehingga putarannya akan melambat. Oleh sebab itu, komponen dari sistem rem itu harus tahan gesekan, tahan panas, dan tidak mudah berubah bentuk pada saat bekerja suhu tinggi. Kemudian kita akan bahas fungsi rem. Nah, fungsi rem dalam teknik otomotif itu ada 3 ya. Yang pertama, dia mengurangi kecepatan sampai menghentikan kendaraan. Kemudian yang kedua, untuk mengontrol kecepatan selama berkendara. Yang ketiga, untuk menahan kendaraan pada saat berhenti atau parkir atau pada jalan yang menurun atau menanjak. Nah, jenis rem yang dibahas pada jurnal ini adalah rem tromol atau brake drum. Ya. Tipe rem brake drum ini terdiri dari sepasang kampas rem yang terletak pada bagian piringan yang tetap dan tidak ikut berputar. Sementara yang berputar adalah drumnya ya, bersama roda. Dalam operasinya, setiap kampas rem akan bergerak radial atau menekan drum sehingga terjadi gesekan antara drum dan kampas rem. Nah, ini bisa dilihat dari gambar ini. Ini cara kerjanya. Kampas rem ini istilahnya mekar dan bergesekan dengan drum atau tromol ini ya. Nah, prinsip kerjanya gini. Pada saat tuas rem tidak ditekan, sepatu rem dengan tromol tidak saling kontak. Kemudian pada saat tuas rem ditekan, maka sepatu rem ini akan mengambang dan bergesekan dengan tromolnya. Nah, selanjutnya kita bahas komponen utama sistem rem ya. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu adalah brake pedal atau pedal rem. Yang kedua, batang penyambung. Yang ketiga ada brake lever atau tuas rem. Yang keempat ada sepatu rem. Yang kelima ada drum atau tromol. Nah, karakteristik bahan kampas rem pada umumnya, bahan bakunya itu terdiri dari serbuk aluminium, grafit, barium, aluminia, dan asbestos. Kemudian ada asbestos, NBR, powder, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengikat dari materi tersebut digunakan bahan resin fenolik. Nah, komponen ini berperan sebagai bagian utama yang menahan beban serta memberikan sifat kekakuan, kekuatan, serta stabilitas panas dalam komposit. Nah, bahan matrik yang sering digunakan dalam pembuatan komposit adalah matrik polimer. Adapun jenisnya antara lain termoset dan termoplastik. Ya. Kemudian kita akan bahas proses produksi kampas rem. Berdasarkan proses pembuatannya, kampas rem sepeda motor, bahan penguatnya terdiri atas partikel yang tersebar merata dalam matriks yang berfungsi sebagai pengikat sehingga menghasilkan bentuk yang solid. Nah, pada proses ini pemanasan kampas rem dilakukan pada kisaran temperatur 130 derajat sampai 150 derajat Celcius yang menyebabkan perubahan struktur di mana antar partikel satu dengan yang lain saling melekat serta diperoleh bentuk yang solid, baik itu dan matris pengikat yang kuat. Nah, sifat mekanik kampas rem. Nah, masing-masing tipe sepeda motor memiliki bentuk serta kualitas bahan kampas rem yang khusus.
Nah, secara umum bagian kampas rem terdiri dari dua bagian, yaitu daging kampas rem dan dudukan kampas rem. Selanjutnya kita akan bahas pengujian, ya. Pengujian spesimen atau pengujian keausan lelah. Nah, ini ada gambarnya, ya. Keausan lelah merupakan mekanisme yang relatif berbeda dibandingkan dua mekanisme sebelumnya, yaitu dalam hal interaksi permukaan. Nah, di kampas rem itu ada tipe keausan adhesif dan tipe keausan abrasif yang melibatkan hanya satu interaksi, sementara pada keausan lelah dibutuhkan interaksi yang multi atau banyak. Kemudian ada pengujian kekerasan. Menurut Rockwell, kekerasan bahan ditentukan dari perlawanan terhadap pengubahan bentuk tetap dengan pembekasan. Nah, sementara pengujian kekerasan Rockwell berbeda dengan metode Brinell dan Vickers, di mana kekerasan suatu bahan dinilai dari diameter atau diagonal jejak yang dihasilkan. Maka metode Rockwell merupakan uji kekerasan dengan pembacaan langsung atau direct reading. Kemudian kita akan bahas tentang metode dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, dia memasang kampas rem, kemudian dia menyetel rantai agar tetap pada posisi yang sama. Kemudian dia mengukur jarak main tuas pengeriman, yaitu di setiap melakukan pengujian dengan jarak 3 cm. Kemudian mengikatkan beban tepat di posisi bawah pedal rem, kemudian tahan dengan tangan yang disambung dengan tali seperti gambar di bawah ini. Nah, ini tali, ini beban, ya. Yang kelima, dia menghidupkan dan menjalankan sepeda motor pada kecepatan 60 km per jam. Kemudian dia memberi beban pengeriman dan handle gas motor. Yang keenam, dia menghidupkan stopwatch. Kemudian 7, mengukur secara manual jarak pengeriman. Yang kedelapan, mencatat hasil penelitian. Yang kesembilan, mengulangi tahap 1-6 dengan 3 variasi merek kampas rem dan 3 variasi kecepatan dengan menggunakan 9 kampas rem. Melakukan pengukuran ketebalan kampas rem. Yang terakhir, dia mencatat hasil masing-masing keausan setiap kampas rem, ya. Ini adalah diagram aliran penelitian. Ini diagramnya. Nah, hasil dari diagram tersebut atau pengujian tersebut, peneliti memperoleh berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, hasil disajikan menyangkut tentang besarnya keausan kampas rem yang dihasilkan dari variasi atau merek dari berbagai macam yang ada di pasaran. Nah, ini hasil pengujiannya. Ini hasil pengujian, ini tabel. Nah, ini untuk merek Honda, kemudian ini untuk merek Aspira, dan ini untuk merek Komachi. Dari tabel ketiga di atas, pada merek kampas rem Honda Genuine, part kekerasan dari 95,9 meningkat menjadi 100,4, sementara merek Aspira dari 64 naik menjadi 67. Sedangkan untuk merek Komachi dari 52,2 menjadi 56. Nah, meningkatnya kekerasan kampas rem disebabkan oleh karena benda uji coba mengalami perubahan temperatur akibat dari gesekan serta penekanan antara kampas rem dengan tromol. Nah, ini grafik untuk
coba. Dari hasil pengujian ketiga variasi merek kampas ini menghasilkan waktu pengiriman yang berbeda-beda. Nah, ini untuk kecepatan 60 km per jam. Waktu pengiriman untuk Honda Genuine itu membutuhkan 8,47 detik, sementara untuk merek Aspira 8,99 detik, sedangkan merek Komachi yaitu 10,30 detik. Nah, di sini untuk merek Genuine itu mempunyai pengiriman yang lebih sedikit dibandingkan merek Aspira dan Komachi, dan dia memiliki kualitas yang sangat bagus. Nah, untuk merek Honda Genuine itu dia lebih pakem, tahan aus dan tahan panas daripada merek Aspira dan Komachi. Nah, ini kemudian dia pengamatan jarak pengiriman. Nah, ini hasilnya. Ini untuk hasilnya diagramnya. Dari ketiga merek kampas rem yang dia lakukan uji coba itu dapat disimpulkan bahwa dengan kecepatan 60 km per jam serta beban 6 kg tingkat keausan berbeda. Ya, untuk Honda Genuine itu mempunyai keausan 2,37 kali 10 pangkat min 5 mm per detik. Untuk merek Aspira keausannya 3,62 kali 10 pangkat 5 mm per detik. Dan untuk merek Komachi keausannya 3,701 kali 10 meter kali 10 mm per detik. Nah, pada kecepatan 40 km per jam ya, terdapat pada kecepatan 60 km per jam dengan merek Komachi perbandingan persentase tingkat keausan terkecil merek Honda Genuine Part yaitu 120%, sedangkan Aspira yaitu 120, sedangkan persentase terbesar adalah 50%. Kemudian Genuine Part merek Komachi presentasinya adalah 155 dan 56%. Nah, dari jurnal ini peneliti berhasil menyimpulkan ya. Yang pertama, terjadi keausan terkecil kampas rem terdapat pada kecepatan 40 km per jam dan beban 6 kg. Untuk merek Honda keausannya 1,574 kali 10 pangkat min 5 mm per detik, sedangkan merek Aspira 8,47, sementara merek Komachi 3,500 kali 10 mm per detik. Keausan terbesar kampas rem terjadi pada kecepatan 60 km per jam dan beban 6 kg untuk merek Honda Genuine Part sebesar 2,37 kali 10 pangkat min 5 mm per detik, sedangkan merek Aspira 3,626 kali 10 min 5 mm per detik, dan Komachi keausannya 3,701 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu tadi sedikit review dari jurnal penelitian tentang pengaruh merek terhadap kinerja pengiriman Supra X125. Terima kasih dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.